Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar respon dan jawaban salam mirip persis dengan korban-korban tsunami ini. Kita ulangi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَائِلُ فِي آيَةٍ أُخْرَى أَفَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Yang kita muliakan dan hormati bersama guru yang bersama Abu Ya Mawardi Wali beserta rombongan beserta para alim ulama yang telah berkenan meringankan langkah dan meluangkan waktu berada bersama-sama dengan kita di majelis yang kita cintai ini. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Danrem 011 Lila Wangsa beserta jajarannya yang juga bergabung bersama dengan kita di majelis ini pada malam yang berbahagia ini. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama dan kita apresiasi langkah baik dan luar biasa ini. Yang punya hajat Komandan Kodim 0103 Luxmawe dan Aceh Utara beserta jajarannya yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan pada malam yang luar biasa ini. Yang saya muliakan dan hormati Forkopimda Aceh Utara dan Luxmawe, PJ Wali Kota Luxmawe dan PJ Bupati Aceh Utara, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebut seorang demi seorang. Hari ini 18 tahun telah berlalu sejak peristiwa yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikategorikan sebagai bencana kemanusiaan yang terbesar abad ini, yang memakan korban dalam jumlah 200-an ribu antara yang terdata dan yang tidak terdata, menyadarkan kita betapa sebenarnya usia alam ini sudah sangat tua, dan juga menyadarkan kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bila berkehendak sesuatu hanya berfirman saja, kun, maka berproseslah perkara tersebut. Malam ini kita dalam suasana yang silam. Mungkin sebahagian di antara kita ada yang masih kecil saat peristiwa itu terjadi. Bahkan sebahagian di antara kita ada yang belum lahir saat peristiwa itu terjadi. Maka di dalam Islam peristiwa dikenang bukan untuk disesali, tetapi untuk diambil hikmahnya. Ratusan ribu yang meninggal dunia, tentu itu jumlah yang besar. Tetapi alhamdulillah, peristiwa tsunami mendatangkan hikmah yang jauh lebih besar. Hadirnya kedamaian di Aceh, hadirnya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan pasukan Gerakan Aceh Merdeka.
ditandatangani pada bulan Agustus 2005. Kita menikmati suasana damai, tetapi rata-rata nikmat tidak dapat disyukuri kecuali ketika sudah diambil kembali oleh Allah Ta'ala. Sepeda butut yang tua, saat kita berjalan ke masjid sering jatuh rantai, sepeda itu kita maki-maki dan kita tendang. Tapi ketika pulang dari masjid sepeda tersebut hilang, kita buru-buru lapor ke polsek. Itangen kagadoh. Padahal benar tadraw mitangennya. Nikmat baru terasa apabila nikmat tersebut sudah tidak ada. Orang-orang tua yang sekarang hidup bersama dengan kita, keberadaan mereka tidak terasa sampai mereka meninggal dunia. Maka betapa banyak anak-anak yang tidak pulang berkunjung ke orang tuanya ketika ada kesempatan dan waktu. Tapi begitu orang tua ini menghembuskan nafas yang terakhir, dia sedang berada di dalam perantauan. Dia minta kepada kerabat dan handetolan, tolong jangan dulu kuburkan orang tua saya ingin melihat wajahnya. Sudah meninggal baru kita ingin melihat wajahnya. Betapa banyak pasangan suami dan istri ketika pasangannya meninggal dunia bertanya kepada orang-orang alim di sekitarnya, Tuan Guru, bolehkah saya cium sekali yang terakhir? Bayangkan ketika sudah meninggal baru berencana untuk mencium. Waktu hidup nggak pernah dicium sama sekali. Ini anomali dalam kehidupan. Ketika nikmat hilang, saat itu baru terasa. Dan itu tabiat dalam kehidupan. Maka peristiwa tsunami mengambil banyak sekali momen dalam kehidupan ini. Kerusakan yang fatal yang terjadi di Aceh selesai direhab dan rekon dalam durasi yang singkat, 5 tahun. Tetapi 5 tahun yang singkat menghilangkan budaya dan tradisi Aceh yang sangat dekat dengan syariat. Adat dengan syariat, lagi zat dengan sifat, tidak dapat dipisahkan. Tapi pelan-pelan seiring waktu, kehidupan di Aceh bergeser nilai-nilai budaya dan tradisi. Sebelum tsunami, kita tidak pernah melihat ada orang perempuan Aceh duduk nongkrong di warung kopi. Tapi setelah tsunami, banyak para wanita yang menjadi barista menyaring kopi. Tidak cukup sebatas itu, bahkan diadakan pemilihan putri kopi. Bayangkan dulu sebelumnya yang jadi ayahnya adalah manusia, tiba-tiba setelah ikut seleksi, ayahnya adalah kopi, maka jadi putri kopi. Terjadi pergeseran yang sangat jauh sekali dari nilai-nilai yang kita bangun sebelumnya. Dulu orang Aceh yang akrab dengan tausiah, dengan ceramah-ceramah agama dan zikir-zikir akbar, termasuk tawajuh yang sebentar lagi akan kita selenggarakan. Tapi hari ini dakwah di Aceh bergeser. Apalagi bulan Maulid ini bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia. Kalau sempat ceramah Maulid di malam final, habis panitia. Kenapa? Ada banyak akses hiburan yang lain yang dapat kita jangkau. Mulai dari ruang publik sampai ruang privat. Hanya dengan HP kita bisa menonton segala-galanya. Maka pergeseran-pergeseran ini tentu perlu kekuatan besar untuk mengarahkan kembali. Perlu ada steering komite yang sangat kuat. Maka kita sangat kagum dan mengapresiasi Kota Luk Sumawe yang merupakan kota terbesar kedua di Aceh setelah Banda Aceh. Yang anak muda dan remajanya sibuk dengan berbagai aktivitas yang lebih cenderung ke arah hiburan dan hura-hura. Tiba-tiba di malam ini dikejutkan oleh inisiatif dari Pak Dandim dan Pak Danrem. Kita berkumpul di lapangan Sudirman ini untuk menggemakan zikir kepada Allah Suci. Ditanyakan oleh tokoh-tokoh Quraisy, adakah engkau bersedia bila engkau kami lepaskan dalam keadaan selamat, luka kami obati, tetapi Muhammad menggantikan posisimu? Sahabat ini dengan tegar menyatakan, jangan sebut-sebut Muhammad di sini. Kalian ingin membunuhku, eksekusi saja. Saya bahkan tidak rela kaki Muhammad terkena duri, apalagi diiris oleh kalian. Ketika sudah sampai pada detik eksekusi, diberikan tawaran,
apa permintaan terakhirmu? Sahabat ini katakan, izinkan saya mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Itu sholat sunat tidak seperti yang kita kenal sekarang bersuci dari darah dan noda. Karena itu sebelum turun perintah sholat fardu 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka seorang saksi sejarah, seorang sahabat, Sa'id bin Amir al-Jumahi, yang di masa Sayyidina Umar ditugaskan menjadi gubernur di provinsi Homs, sekarang berada wilayah negara Suriah. Gubernur, bukan PJ gubernur. Beliau ceritakan, ketika sahabat ini melaksanakan sholat yang terakhir, dia kerjakan sholat yang luar biasa indah dan khusyuknya. Tapi sholat itu dia percepat prosesnya. Begitu selesai salam, dia menoleh sambil tersenyum kepada orang-orang Quraisy yang tadi menyiksanya. Kalaulah bukan karena khawatir kalian akan salah sangka, saya akan perpanjang sholat ini lebih lama lagi. Tapi saya khawatir kalian menduga saya takut mati dengan memperpanjang sholat. Maka aku percepat sholat ini agar kalian bisa segera mengeksekusi. Ini sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi dengan ketegaran yang luar biasa. Saksi sejarahnya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ketika beliau menjadi gubernur di provinsi Homs, beliau kadang-kadang sedang duduk dengan para pejabat eselon 1 di tingkat provinsi, tiba-tiba pingsan. Beliau ketika sedang memberikan arahan kepada rakyatnya, tiba-tiba pingsan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sidak ke negeri tersebut, beliau bertanya kepada warga negeri tersebut, apa keluhan kalian terhadap gubernur yang aku tunjuk? Di antara 4 laporan mereka, salah satunya adalah, wahai Amirul Mukminin, kami tidak temukan celah pada gubernur kami ini, kecuali karena penyakit sawan yang dia alami. Maka dipanggillah gubernur di hadapan rakyatnya, dikonfrontasi. Sayyidina Umar tanyakan. Sayyidina Umar persilahkan rakyat untuk bertanya. Silahkan ajukan gugatan kalian. Maka ditanyakanlah, Tuan Gubernur, kenapa Anda punya penyakit sawan? Apa jawaban beliau? Saya tidak punya penyakit sawan. Bila kalian melihat aku pingsan tiba-tiba, bukan karena sawan, tapi mengingat betapa nikmatnya hidup seorang muslim hari ini. Saya jadi gubernur dielu-elukan, datang ke sana kemari selalu ada protokoler. Tapi dulu di awal sejarah Islam, kami disiksa, ditolimi, dianiaya tanpa ada tempat untuk mengadu, apalagi ke Komnas HAM. Kenapa melapor? Maka teringat kepada sejarah sahabat yang dieksekusi oleh orang Quraisy di depan mata saya. Setiap kali saya melihat peristiwa tersebut, saya pingsan. Bukan karena penyakit sawan, tapi karena mengingat perjuangan di masa lalu. Ini sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Kesenangan hidup tidak melupakannya pada perjuangan di masa lalu. Maka hari ini, kenikmatan yang kita alami adalah dari berkat terjadinya peristiwa tsunami, mengundang bangsa internasional datang kemari. Tapi dikala itu, ketika Allah Ta'ala murka kepada orang Arab, Abu Sufyan, Abu Lahab CS bertanya dan menantang Nabi, wahai Muhammad, kenapa Allah Tuhanmu tidak turunkan siksa kepada kami, padahal kami durhaka kepadanya, padahal kami menyembah berhala. Allah turunkan ayat Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Wahai Muhammad, Allah tidak mungkin akan siksa mereka kalau engkau berada di tengah-tengah mereka. Keberadaan seorang alim di sebuah tempat menyelamatkan banyak warga masyarakat dari kehinaan dunia dan kehinaan akhirat. Saya ingat ketika tsunami terjadi, banyak saksi mata yang bercerita. Di hari itu, hari masuk asrama haji saudara-saudara kita dari Abdia, Blangpidi. Salah seorang ulama besar dan karismatik di Blangpidi, almarhum Abu Syammar Fali. Beliau sedang berada di kawasan Blower, tempat air sedang mengamuk. Beliau berada di kuburan Pecut, Kerkov. Melihat air yang datang, beliau kumandangkan azan. Dan air berhenti di lapangan Blang Padang.
kumandang azan, kalimat zikir menghentikan air. Beliau melanjutkan hidupnya. Kita hanya baca dalam kitab-kitab fikih bahwa sunat kumandangkan azan ketika terjadi angin ribut, sunat kumandangkan azan ketika terjadi kebakaran, sunat kumandangkan azan ketika ada binatang yang mengamuk, bahkan sunat kumandangkan azan ketika ada orang yang buruk akhlaknya. Maka ibu-ibu harus pandai kumandangkan azan. Kalau suami sedang mengamuk, kumandangkan azan. Tapi untuk kasus-kasus seperti ini perlu menjaga jarak. Jangan sampai azan tidak sempat diselesaikan, nyawa sudah melayang. Beliau kumandangkan azan dan air berhenti di tempat tersebut. Allah turunkan ayat ini. Lalu berangkatlah Rasulullah hijrah ke Madinah, tapi tetap siksa Allah belum turun di negeri Mekah. Orang Mekah masih menantang menagih janji. Wahai Muhammad, katanya kalau engkau di Mekah tidak turun azab. Sekarang engkau hijrah ke Madinah, tapi kenapa siksa belum turun? Allah lanjutkan ayat Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan siksa mereka selama di tengah-tengah mereka masih ada orang yang beristighfar. Masih ada orang yang mohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar mendatangkan rahmat Allah. Istighfar menjauhkan bencana-bencana yang akan datang. Istighfar memudahkan rezeki. Dalam surat Nuh ayat 8 sampai 12. Nabi Nuh katakan, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kalian, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang lebat ke atas kalian. Tapi kita di Aceh Utara tidak perlu beristighfar untuk turun hujan. Karena hujan yang lebat saja airnya sudah mengendap dan jadi banjir. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dengan beristighfar Allah akan bekali kepada kalian anak dan keturunan. Diberikan harta yang banyak. Satu pasangan suami istri di Qatar, tempat dihelat Piala Dunia kemarin, kirim surat berkonsultasi dengan majelis ulamanya. Tuan Guru, saya sudah berkeluarga sekian lama, tapi Allah belum anugerahkan keturunan. Apa obatnya? Beliau tidak kirimkan makjun, beliau tidak kirimkan jamu, beliau tidak kirimkan resep obat-obatan. Yang beliau kirimkan hanya sebuah pesan. Perbanyaklah istighfar dan membaca surat Nuh ayat 8 sampai 12. Diamalkan oleh suami istri ini dan kemudian setahun berikutnya dia kirimkan surat kepada sang guru tersebut. Rahasia Anda dan resep yang Anda beri sangat manjur dan mustajab. Mujarrab, teruji dan terbukti. Perbanyak istighfar. Nabi Nuh yang di masa beliau terjadi tsunami pertama kali di dunia. Yang tsunami ini karena doa dari Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena beliau hidup berdakwah 950 tahun di tengah-tengah kaumnya. Dari 950 tahun dakwah hanya menghasilkan 80 orang pengikut. Si kurang retuh mong puluh tahun dakwah 80 orang pengikut. Saya yakin siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai legislatif ke depan 2024, partai manapun yang akan berkampanye untuk 2024, menyetitun kampanye merompok pengikut tok 80 roh, partai-partai pulang gegap. Kacau kah ni? Tapi Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, beliau tetap konsisten. Tapi di tahun yang ke-950 beliau ambil kesimpulan, tidak faedah berdakwah kepada generasi yang hanya melahirkan generasi yang sama. Maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la tarabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ada orang kafir yang berjalan-jalan. Innaka intadharhum, karena bila engkau biarkan mereka ya Allah, yudhillu ibadaka, mereka akan sesatkan hamba-hamba sang ayah.
Tapi kasih sayang ayah kepada anak tidak pernah hilang ataupun berkurang. Melihat anak hampir tenggelam dalam air yang besar yang sedang berenang, dengan penuh kasih sayang dia panggil, "Ya bunaya, hai anak mutuah, kenal saja dengan ya." Panggilan yang sama dari Nabi Ibrahim ketika akan mengeksekusi Ismail. "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka." Tapi anak yang durhaka ini mengabaikan Nuh sebagai ayah. Dia langsung mengandalkan kekuatan tenaganya. "Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma." Saya akan berenang ke gunung itu agar tidak tenggelam di dalam air. Hana gepegah Nuhnya sebagai ayah. Tapi Nuh dengan penuh kasih sayang katakan, "Ya bunayya, la asimal yawma min amrillah illa man rahim." Wahai anakku, tidak ada seorang pun yang selamat dari keputusan Allah pada hari ini, kecuali orang-orang yang disayangi. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Saya baru 1 bulan kembali ke Mesir untuk menuntut ilmu. 27 November 2004 saya berangkat ke Mesir. 26 Desember 2004 terjadi tsunami. Maka saya sering bersenda gurau dengan kawan-kawan. Pertama saya berangkat ke Mesir, naik pesawat dari Banda Aceh 21 Juli tahun 2001. Hanya 3 jam di dalam pesawat. Saya berangkat dari Banda Aceh, Presiden masih Gus Dur, turun di Jakarta, Presiden sudah Megawati. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, 3 jam saya tidak di darat, Presiden berganti. 1 bulan saya berangkat ke Mesir, tiba-tiba terjadi tsunami. Bulan Maret, April, 15 April 2005 saya kembali ke Cet Keeng, Kota Madiah. Saya sampaikan ke kawan-kawan, 1 bulan saya tidak di Aceh terjadi tsunami. Makanya saya tidak pergi kemana-mana lagi. Tidak naik pesawat takut Presiden berganti, dan tidak keluar negeri takut tsunami terulang lagi. Haba mayang terbegah kenjut. Tapi inilah realitas dunia. Saya tidak berada di sini. Malam itu hari Ahad, besoknya hari Senin kami ujian pertama, semester yang pertama. Tapi siangnya terjadi bencana tsunami, malamnya tidak ada seorang pun mahasiswa Aceh yang belajar. Semua sedang mencari berita tentang keadaan di Aceh. Telepon terputus, sinyal internet terputus. Yang kami tahu, air naik 5 km dari tepi laut. Kalau 5 km, Luk Semawe habis. Tidak ada seorang pun yang belajar malam itu. Tapi Al-Azhar tidak mengenal istilah ujian susulan. Silakan nanti tanyakan kepada guru dan orang tua kita, Abuya Mawardi Wali. Beliau alumni Al-Azhar. Tidak mengenal ujian susulan. Walaupun kami sangat berduka ayah dan ibu kami meninggal dunia, adik dan abang kami meninggal dunia, tetap wajib hadir ke ruang ujian. Tapi hampir seragam di hari tersebut jawaban kami. Mohon maaf Tuan Guru, kami sedang berduka cita, negeri kami terjadi bencana. Tapi luar biasanya, di tahun tersebut tidak ada seorang mahasiswa Aceh yang tinggal kelas, walaupun jawaban seragam semua. Mereka menghargai kondisi kita yang sedang berduka cita. Lalu kami diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Profesor Dr. Bakhtiar Ali, juga orang Aceh. Lalu kami terhubung dengan orang-orang yang memberikan bantuan kepada Aceh. Ada Dr. Mustafa Ismail, pimpinan dari Jam'iyah Al-Khairiyah. Beliau kumpulkan kami. Beliau katakan kepada kami, saya dengan 5 orang pimpinan Jam'iyah Al-Khairiyah sudah sampai ke Aceh setelah tsunami mengantarkan bantuan. Tapi itu perjalanan yang sangat berat, kata beliau. Kami transit di Jakarta cari hotel. 5 orang kawan-kawan saya dalam perjalanan, ketika sedang dalam bus dari bandara menuju hotel, melihat pemandangan di jalanan DKI Jakarta, mereka langsung berucap, sangat patut Aceh terjadi tsunami karena melihat penampilan orang di luar berpeluk-pelukan, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, pakai celana pendek terbuka aurat laki-laki dan perempuan. Tidak perlu kita datang ke Aceh mengantarkan bantuan, orang yang layak disiksa oleh Allah Ta'ala. Itu kesepakatan 5 orang. Tapi Syekh Mustafa Ismail sebagai ketua rombongan bersikukuh. Saudara-saudara sekalian, amanah dari umat Islam Mesir
Bantuan ini kita antarkan ke Aceh. Kita benar sudah sampai ke Indonesia, tapi ini baru DKI Jakarta. Aceh 3 jam penerbangan lagi. Besok kita lanjutkan ke Aceh. Bila di Aceh pemandangannya seperti ini, kita kembali ke Mesir mau pulang bantuan. Maka besok mereka naik pesawat terbang ke Aceh. Begitu turun di Bandara Sultan Iskandar Muda, cerita beliau, ternyata semua orang sangat taat dan khusyuk. Yang perempuan pakai jilbab tutup aurat, yang laki-laki pakai songkok, pakai peci. Mereka berjalan sepanjang jalur dari Belang Bintang sampai ke Masjid Raya. Semua terlihat orang menutup aurat dan sangat sopan, tidak ada perbuatan maksiat. Dan lebih terkejut lagi beliau, menginap di hotel dekat Masjid Raya. Salat subuh di Masjid Raya. Apa kata beliau? Luar biasa. Orang Aceh salat subuh berjamaah meluber sampai ke pekarangan. Punoh Masjid Raya. Kiban Bek balik tsunami. Baru selesai tsunami. Penuh sampai keluar orang salat. Ketika matahari terbit, mereka datang ke tenda-tenda pengungsian. Terkejut ketika melihat anak-anak Aceh lancar membaca Al-Quran. Mereka pikir kita orang Aceh mu'alaf semuanya. Lalu ada beberapa orang murid-murid dari pesantren terpadu mengajak mereka berkomunikasi dengan bahasa Arab. Mereka terkejut sekali lagi. Kepada siapapun yang pandai baca Quran, yang pandai bertutur bahasa Arab, diberikan amplop, di dalamnya ada $100. Ini yang terjadi. Mereka apresiasi Aceh yang taat. Tapi saya khawatir apabila Syekh Mustafa Ismail dan kawannya datang kembali ke Aceh hari ini, semua bantuan yang sudah diberi dimintakan untuk dikembalikan. Pulang rumah. Kenapa? Karena jalanan kita sekarang diisi dengan kemaksiatan. Orang laki-laki dan perempuan pamer aurat, berpeluk-pelukan yang bukan suami dan istri. Untung kita malam ini beristighfar di lapangan Sudirman ini. Nama yang kita abadikan untuk Panglima Besar TNI, pendiri Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Sudirman. Yang beliau ini tidak pernah lupa untuk menjaga wudhu. Yang beliau ini selalu dalam keadaan berzikir. Yang beliau ini salah satu azimatnya adalah menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan semangat-semangat Jenderal Sudirman terwarisi kepada TNI pada hari ini. Maka kita kagum melihat personil-personil TNI yang dulu kita persepsikan mereka sebagai berandalan, orang-orang jahat. Ternyata sekarang TNI adalah orang berzikir dan mengisi saf-saf di dalam masjid. Saya datang ke Aceh Jaya ketika dulu dandimnya dijabat oleh Letnan Kolonel Heru Saleh. Sekarang sudah Brigjen kalau nggak salah. Semua pasukan TNI ngetem di Masjid Jabal Rahmah. Yang jadi Kapolresnya saat itu Pak Eko Purwanto, AKBP. Beliau jemaah masjid. Masjid itu diisi oleh polisi dan diisi oleh tentara. Maka hari ini kita melihat karena ketaatan dari Danrem 0101 dan ketaatan dari Dandim 0103, Danrem 011, maka terlihatlah bagaimana prajurit TNI baretnya berganti dari baret hijau menjadi baret putih dan baret hitam. Luar biasa. Maka ini adalah kebahagiaan bagi kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin yang peduli kepada syariat, mudah-mudahan pemimpin yang mengajak masyarakat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang seperti ini Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rizkinya, Allah panjangkan umurnya. Dan di malam ini terlihatlah kolaborasi kembali antara TNI dengan santri. Ketika dulu Indonesia merdeka juga kolaborasi yang sama TNI dan santri. Ketika dulu PKI berkhianat, yang membela negeri ini tetap TNI dan santri. Maka mudah-mudahan kolaborasi yang kuat ini akan mengembalikan kejayaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang benar-benar disegani oleh dunia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Maka kita berdoa kepada Allah di malam ini yang dipimpin oleh guru kita yang mulia, Abuya Mawardi Wali. Kita awali dengan tawajuh, kita awali dengan istighfar. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan berkah untuk waktu yang sangat panjang. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tidak baik bila terlalu lama saya berbicara, karena kata guru saya, yang dengar ceramah itu manusia. Banyak disampaikan, banyak lupa. Sedikit disampaikan, sedikit lupa. Yang paling bagus jangan pernah disampaikan. Insya Allah tidak akan lupa-lupa. Maka daripada hanya sekedar untuk dilupakan, saya padakan sampai di sini saja.
Mudah-mudahan kita malam ini diberikan keselamatan oleh Allah. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di waktu malam ketika mereka sedang terlelap? Tsunami tidak datang malam, tsunami datang di waktu pagi. Al-A'raf 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab kami yang datang di waktu pagi? Pagi yang kapan? Yang mereka sedang bermain di hari Ahad. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari kehendak Allah? La ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari kehendak Allah kecuali orang-orang yang merugi saja. Maka mudah-mudahan kita selamat di malam ini, selamat di pagi besok dan di hari-hari berikutnya sampai kita diselamatkan oleh Allah di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.